memberkahi pertemuan kita pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini subuh terakhir bulan Agustus, bertepatan pula di awal bulan Rabiul Awal. Sudah Rabiul Awal, ya kan? Tak terasa rasanya. Tentu kalau Rabiul Awal sudah masuk, mengingatkan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tapi sepanjang waktu kita tetap beliau nomor satu di hati kita. Ya. Siapa yang pertama kali di hati kita? Kalau ibu-ibu, siapa yang pertama kali di hatinya? Suami saya. Salah. Ya, jangan marah pula Bapak. Yang pertama kali di hati kita siapa? Siapa Bu? Iya dah. Kamu nak yakin? Betul tak Rasulullah di hati kita? Dasarnya jelas hadis Nabi. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak akan beriman, kata Nabi. Ini dikaitkan dengan iman. Hatta sehingga yuhibba ilayya, dia lebih mencintai saya, kata Rasul, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Maka ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diri saya sendiri. Belum, kata Rasulullah, hai Umar, engkau mesti lebih mencintai saya dari dirimu sendiri. Nah, bayangkan itu. Rasul yang mengatakan. Bahkan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib diberi gelar Sayyidus Syuhada, pembunuh orang mati syahid. Jadi besok di akhirat itu ada panjinya. Panji orang-orang dermawan, ramai datang semua kan. Berarti di situ orang-orang yang pemula. Panji orang-orang yang mati syahid. Tentu mayoritas orang-orang Palestina ya. Karena mereka yang banyak sampai hari ini sudah 63.000. Berapa banyaknya Pak? 63.000 di Gaza. Kantong kecil di situ. Tiap hari dibunuh. Kenapa Allah tidak menolong mereka? Allah menguji iman kita, terutama pemimpin-pemimpin Muslim. Allah uji hari ini. Mesir itu bukan tidak punya senjata. Yordania banyak jet tempurnya yang canggih. Ya, semua dikelilingi di situ. Tapi Allah uji kita. Dan ini menambah keyakinan kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ketika kalian di akhir zaman nanti, banyak kata Nabi. Nabi yang mengatakan, kalian itu mayoritas. Israel itu hanya 9 juta. Negaranya kecil. Sekelilingnya Pak, Mesir lebih 30 juta. Samping Mesir, Yordania. Samping Yordania, Suria. Samping Suria, Yordania. Samping Yordania, Libanon. Semua negara Arab dikelilingi. Ya, ratusan juta. Tapi terdiam. Kenapa mereka diam? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah waktu itu kita itu banyak? Heran sahabat, bukankah ketika itu kita banyak? Kenapa mereka bisa mengalahkan kita? Apa kata Rasulullah menjawab? Kalian banyak kahusa'is sail, tapi kalian itu seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi dibawa oleh ombak ke sana ke sini. Banyak tapi terpecah. Terus sahabat
Nabi pun mengatakan pada hari itu para penguasa, para pemimpin-pemimpin terkena oleh sebuah penyakit namanya wahan. Apa nama penyakitnya, Pak? Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia wa karihal maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Itu yang terjadi. Kata Uni Emirat, gedung kami sudah tinggi-tinggi, diskotik sudah dibangun. Nanti kalau ikut bela, hancur. Hancur. Kata, kan semua maju-maju itu negara-negara sekeliling, tapi tidak mau ikut. Kenapa? Itu nubuah apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman, dan ini akan terjadi. Maka seorang syekh ulama Mesir ditanya, wahai syekh, kenapa Gaza itu seperti ini hari ini? Kenapa Palestina tidak ditolong oleh Allah? Syekh tadi tersenyum dia. Apa jawab syekh tadi? Wahai anak muda, andai Allah tolong Palestina, di mana lagi tempat orang untuk mencari kesyahidan? Tidak ada tempat mati syahid, tidak ada tempat berjuang, aman. Maka pejuang-pejuang di sana semuanya disebut dengan syuhada. Mereka mati dibunuh. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman. Dan kita berada di titik lemah pada hari ini. Mudah diprovokasi. Ya, coba ibu tengok hari ini kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Asal nonton TV apa yang nampak? Penjarahan. Ya, kehancuran di mana-mana, mobil dibakar. Ya, memang kita berbelasungkawa ya, ketika terjadi pembunuhan terhadap ojol kemarin. Itu tragis sekali. Ya, itu bukan terlindas tapi dilindas. Ngeri kita nengok apanya kan. Dan ini jadi pemicu. Tapi bukan ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang membuat kerusuhan. Tidak mau kita terjadi tahun 98 lagi, Pak. Apa yang terjadi? Ekonomi kita anjlok sehingga kita tak bisa beli beras lagi. Ya, harga-harga naik. Makanya betul juga apa yang dilakukan oleh para tokoh kita, ormas-ormas bertemu, ya, supaya dihadapi dengan tenang, tidak dengan melakukan penjarahan. Harta orang kafir aja tidak boleh dijarah, ya, haram hukumnya menjarah harta orang kafir karena bukan milik kita. Apalagi menjarah sesama Muslim, mengambil barang orang, tidak boleh. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan itu sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi persoalannya di mana ini konflik Gaza ini? Ada hubungannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Musuh abadi sejak pasca Nabi Ibrahim. Karena Bani Israel itu, orang Israel itu dalam Al-Quran Allah katakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Hai kaum Israel, hai Bani Israel, uzkuru, ingat nikmat Allah banyak kepada kalian. Nikmat Allah alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah, dan kami muliakan kalian, kami lebihkan kalian 'alal 'alamin, dari sekalian anak. Karena ras yang paling dulu diangkat oleh Allah adalah Bani Israel. Kenapa demikian? Nabi banyak dari mereka, Pak. Mayoritas Nabi dan Rasul itu orang Israel. Kalau sekarang Israel, Bani Israel. Mayoritas. Berapa jumlah Nabi? Ibu lah yang sering ngaji. Berapa jumlah Nabi, Bu? 124.000.
Jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul 315. Ya, dalam kitab I'anatul Talibin itu jelas disebutkan jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 315, yang ditulis dalam Al-Quran 25. Itu pun hafal tanda. Yang lupa tuh hafal waktu MDA dulunya kan, itu pun dinyanyikan dalam Idris. Hafal tanda. Bukti cinta tahu nggak sejarahnya? Banyak yang awam kita kan, jangankan sejarah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad aja masih awam kadang-kadang. Ya. Sejarah Nabi Muhammad seperti apa, keturunan beliau siapa, kakek buyut beliau. Katanya kita mencintai Rasulullah, belum lagi sifat-sifat beliau, bagaimana kepribadian beliau. Ya, mutiara-mutiara keturunan Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim. Ada tak hubungannya dengan perang Gaza hari ini? Ada. Karena Yahudi itu pendendam dari dulu, Pak. Sifat orang Yahudi pendendam luar biasa. Kenapa mereka menghancurkan Irak? Irak kan pernah hancur, Pak. Siapa otaknya? Orang Yahudi, orang Israel. Tapi kan Amerika, yang punya Amerika itu siapa? Maka di dunia ini tinggal mereka berdua hari ini. Ya, jarang isolasi terjadi hari ini. Seluruh negara dunia menentang perang yang dilakukan oleh Israel hari ini, kecuali dua negara, Israel satu, Amerika satu. Tinggal mereka berdua. Ya. Akhirnya terisolasi di PBB. Tapi PBB markasnya di Amerika. Di bulan September nanti konferensi dunia akan mengakui negara Palestina. Apa yang dilakukan Amerika? Seluruh pejabat Palestina dilarang masuk ke Amerika. Jadi tinggal mereka berdua hari ini diisolasi oleh dunia internasional. Ya. Sebetulnya secara malu muka mereka itu tidak ini lagi, Pak, karena sudah malu di hadapan dunia. Negara-negara Eropa yang selama ini bersatu dengan mereka, satu-satu sudah pergi. Inggris sudah mulai, kami mengakui Palestina. Spanyol sudah mulai, yang lain-lain sudah mulai. Kenapa mereka? Maka jangan bedakan. Kenapa mereka membabi buta membela Israel? Mereka ini satu. Ya, kok begitu kan di Amerika? Amerika tuh mayoritas apa di sana? Hah? Bukan Yahudi. Tetap Nasrani mayoritas, tapi tokoh-tokohnya. Presiden Amerika yang pertama siapa? George Washington. Bapak ekonominya ketika itu siapa? John Adams. Muncul bukunya Wealth of Nation dalam sejarah Amerika. Inilah peletak dolar, Pak. John Adams itu siapa? Orang Yahudi. Orang Israel. Ya. Keturunan Bani Israel. Tapi memang tadi di Al-Quran dikatakan inni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu engkau itu kami muliakan. Karena orang Yahudi pertama sifatnya apa tadi? Pendendam. Berjanji di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ada tokoh Yahudi di sana masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketuanya orang Yahudi, Bani Khaybar, kan ada di Madinah itu. Jadi pemimpinnya masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Hai Yahudi, apa pendapat kalian kepada Abdullah bin Salam? Oh Muhammad, Abdullah bin Salam itu pemimpin kami. Dia orang jujur, kami akan ikut dengan mereka, dengan dia. Terus Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Salam hari ini masuk Islam. Apa jawab mereka? Hai Muhammad, Abdullah bin Salam itu orang yang paling berdusta. Jadi dalam sedetik langsung berbalik. Disuruh oleh Nabi Musa menyembelih apa? Baqarah, sapi. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Tengok perdebatannya sampai salaman ayat itu, Bang.
Ya, sampai satu halaman. Apa kata Musa? Hai kaumku, kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Perintah Allah hanya menyembelih sapi, tidak ada tetek bengeknya. Pokok sembelih sapi. Apa kata orang? Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hai Musa, sembelih sapi dia. Apa warnanya? Ditanya warna. Safra, kata Musa, faqi'un launuha tasur nazirin. Kalian cari warna yang agak kuning sehingga orang menengok cantik nampaknya. Sudah itu Baqarah itu jantan atau tidak? Baqarah itu yang umur begini atau begini? Banyak pertanyaan. Itu ciri-ciri orang. Nah sudah kan itu tuh capek-capek cari sapi kurban. Di mana wali itu? Berapa tuh? Ini cocok nggak? Nah itu ciri-ciri apa tuh? Tapi percaya tadi, ya. Dan sifat mereka provokator. Cuma 40 hari ditinggalkan oleh Musa di padang teh. Nabi Musa menghadap Allah ketika diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Mereka langsung membuat patung sapi. Siapa nama tokohnya? Samiri. Dalam Al-Quran Allah katakan, baru 40 hari ditinggalkan Pak, langsungnya menyembah sapi. Apa kata Musa? Hai kaumku Bani Israel, kenapa kalian menyembah sapi? Apa katanya kepada Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Hai Musa, kenapa kami nak beriman kepada engkau? Coba tengokkan Allah tu kepada kami. Disuruh Allah tu hadir. Itu orang apa tu kan? Orang Yahudi. Model itulah sifat-sifatnya. Mereka pintar, tapi pintarnya ingkar kepada Allah. Coba kepintaran digunakan untuk yang baik, maka dia baik. Mereka memang suka, maka disobek pakar diplomasi. Betul. Pakar apa namanya diplomasi Pak? Melobi. Contohnya siapa? Sholat saja 50 waktu di lobi jadi berapa Pak? Jadi siapa yang melobi itu? Nabi Musa siapa? Bani Israil. Orang itu pintar-pintar. Pertanyaannya, kenapa mereka dendam sampai hari ini kepada Irak? Rupanya dalam sejarah, ketika kerajaan Bani Israel maju, mereka diserbu oleh Babilonia. Nama rajanya Nebukadnezar. Babylon itu hari ini di mana? Di Irak. Jadi kuil pertama hancur diserang oleh Babilonia Irak. Dendam itu masih ada. Awas besok Irak langsung dihancurkan. Jadi dendam lama. Dan sekarang doktrin mereka ingin mendirikan bait. Mereka menyebutnya kuil Sulaiman Tempel, kuil Sulaiman mau didirikan di Masjidil Aqsa. Padahal Allah nyatakan Yahudi itu sudah menyimpang dari ajarannya. Jadi yang dibawa Musa itu agama tauhid, betul. Taurat itu kitab dari Allah, tapi Taurat dirubah menurut akal-akal mereka. Makanya muncul slogan Israel Raya. Apa dengan Israel Raya? Apa yang dimaksud dengan Israel Raya? Tujuan mereka, bendera Israel itu ada 2 garis. Akan ada 2 garis itu Pak. Garis pertama Sungai Nil. Mana letak Sungai Nil? Mesir. Garis yang kedua Sungai Efrat. Di mana letak Sungai Efrat? Di Irak, Arab Saudi, habis semua negara Arab itu. Inilah targetnya. Kenapa mereka membuat itu? Karena doktrin perjanjian lama ketika Allah mengatakan, hai Ibrahim, akan dihadiahkan tanah perjanjian kepada engkau antara 2 sungai, Sungai Nil
Sungai Efrat. Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim itu keturunan Syam. Maka muncul istilah anti-Semit. Anti-Semit berarti anti Ibrahim. Pertanyaannya, memang Ibrahim itu datu orang Israel saja? Tidak. Sejarah meluruskan Ibrahim punya 2 orang istri. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Itu jelas. Kita mau buka Bible. Coba buka Bible, Injil dibuka sekali-sekali ketemu itu bahwa istri Ibrahim itu 2, satu Sarah, satu Hagar. Karena dalam Bible disebut Hagar. Dari Sarah lahir Isa. Mereka menyebut Isa. Dari Hagar lahir Ismail. Ada tidak di Bible? Ada. Berarti Ibrahim itu tidak milik orang Israel. Karena anaknya 2. Yang satu Isa, yang satu Ismail. Tapi Allah katakan tadi, Bani Israel diberikan keistimewaan apa? Nabi dari mereka mayoritas. Dari seluruh nabi itu kan cuma 4 yang dari Arab. Semuanya Bani Israel. Siapa? Terus Bani Israel itu mulai dari mana? Bukan dari Ibrahim, bukan dari Ishak, tapi dimulai daripada anak Ishak. Berapa orang anak Ishak? Salah satunya Yakub. Kok asal-asalnya Pak? Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Isra, berjalan. Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau versi orang Israel sendiri, Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan, kalah Tuhan sama dia. Tidak masuk akal. Itu ada di teksnya itu Pak. Dia bergulat dengan Allah, kalah Allah. Maka disebut dengan di Israel. Yakub ini anaknya 12, istrinya 4. Berapa orang istrinya? 4 orang istrinya. Senyum saja Pak. Dia sampai 4. 1. Lupa saya nama. Cuma anaknya dari istri yang pertama itu 10. Berapa orang dari istri pertama? 10. Siapa itu? Nah, itulah nama-namanya. Zebulon, Naftali, Asakir, Yehuda. Dan Yehuda adalah mulai agama Yahudi. Bukan Musa. Dimulai dari nama Yehuda. Terus dari istri kedua siapa anaknya? 2 orang. Yang pertama Yusuf, yang kedua Benyamin. Nah, bukan Benyamin Netanyahu, bukan ya? Jangan salah-salah. Kalau Benyamin ini Benyamin yang baik. Bin artinya anak. Yamin kanan, anak kanan. Sebetulnya bahasa Arab juga itu. Ben itu bin. Dari 12 orang ini, berapa orang yang jadi nabi? Siapa yang jadi nabi Bu? Dari 12 ini? Yusuf. Yusuf. Maka bermimpi Yusuf. Tengok dalam surah Yusuf, ada di Al-Quran. Apa katanya kepada ayahnya? Wahai ayah, bintang bulan sujud kepada saya. Langsung Yakub terdiam. Apa kata Yakub? Hai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaraku. Nanti saudaramu akan dengki. Tapi secara tidak langsung, otomatis sayang ayahnya kemana perginya Pak? Kepada Yusuf. Nampak rasa sayang ayahnya kepada Yusuf tadi. Muncul iri hati kawan-kawan abang-abangnya yang 10 orang tadi. Terus apa katanya kepada ayahnya? Wahai ayah, kami bawa Yusuf terburu. Dibawa Yusuf terburu, dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilumuri darah, dibawa pulang. Kisahnya di mana? Al-Quran. Baca yang terjemah, kata kisah itu, surat Yusuf. Apa kata
saudaranya, wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Tapi Allah buat skenario, datang penduduk Mesir, masukkan, mengambil air untuk ternak. Yusuf mengantuk. Nampak Yusuf tadi, oh ada anak umur 6 tahun, 7 tahun. Akhirnya dikasih label Yusuf tadi di badan, bawa ke pasar Mesir. Sampai di pasar itu apa tulisan di nama Yusuf tadi? Dijual. Maksudnya boleh jual orang, Pak. Sebagai budak, seganteng-ganteng Yusuf pernah pernah dijual itu. Siapa yang membelinya? Bacaran Menteri Keuangan Mesir namanya Kitmir di pasar tadi. Dia tak punya anak, dibelilah Yusuf dibawa ke Mesir, dijadikan anak angkat. Siapa nama istri Menteri Keuangannya tadi? Zulaikha. Ketika Yusuf itu makin besar, ganteng, tampan sekali. Al-Quran yang menggambarkan Yusuf itu tampan. Maka ketika Menteri itu ngantor, tinggallah ibu sama anak di rumah. Ibu angkat siapa tadi? Zulaikha. Yusuflah ibunya. Maka terjadilah apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Ini bukan cerita. Ini yang bercerita Al-Quran yang bercerita. Akhirnya Yusuf karena dia anak Nabi Yakub, dididik dengan agama tauhid, ingat dia kepada Allah. Ini pekerjaan tidak baik, dia lari. Ya, diuji Yusuf oleh seorang perempuan yang cantik, tapi dia tidak tergoda. Dikejar sama Zulaikha tadi. Akhirnya sobek baju punggungnya. Pas pintu terbuka, sang menteri pulang. Apa kata menteri? Tentu terkejut dia. Diajukan ke pengadilan. Apa kata hakim? Kalau baju di depan sobek berarti salah Yusuf. Kalau baju belakang sobek salah Zulaikha. Yang sobek mana? Tapi siapa yang salah? Yang dipenjara siapa, Pak? Itulah hukum tu kan. Di penjara Yusuf. Lama-lama sang raja Mesir Fir'aun, jadi jangan sangka Fir'aun itu satu, Pak. Fir'aun itu banyak. Jadi raja Mesir itu namanya siapa? Fir'aun. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun. Zaman ini juga Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Yang paham tafsir mimpi siapa? Yusuf. Tanya Yusuf tadi, apa masalahnya nih? Apa kata Yusuf? Tahun depan akan terjadi penceklik. Kita tidak bisa panen. Kenapa? Karena tidak ada tanaman yang tumbuh. Akhirnya raja memasok, menanam, digandakan kebun-kebun. Ketika masa penceklik datang, kerajaan Mesir tetap stabil sampai jam. Ya kadang-kadang harus jadi tahu kan. Jadi ketika penceklik Mesir bertahan, ya, masih banyak makanan. Tentu orang-orang luar mencari makan ke Mesir, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Hai anak-anakku yang 10 orang kumpul ke dia, pergi ke Mesir cari makan. Kabarnya Raja Mesir baik-baik. Dan ketika itu Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara dan dia sudah jadi menteri keuangan, menteri ekonomi lah istilahnya. Jadi bukan Israel itu dari dulu Pak, dimanapun dia berada menguasai ekonomi. Ini pelajaran bagus Pak. Dimanapun kita berada, jangan ustaz aja yang dicari, tapi harus juga jadi pakar ekonomi. Maka hari ini yang menguasai ekonomi dunia siapa? Yahudi menguasai Pak. Apapun itu mereka yang menguasai. Sampai ke ayam goreng pun mereka yang punya. Sampai bumbu dapur. Apa masak ini itu? Apa bumbu apa? Tengok merek. Siapa yang punya? Kan? Ekonomi itu mereka pegang. Maka dia kendalikan dunia, senjata, semuanya. Karena duit yang mereka yang pegang. Ini pelajaran.
Datang yang 10 tadi, tapi ayah kami bawa Benyamin katanya. Ikutlah Benyamin. Dek Yusuf tadi dibuat akal. Nah ini paham Bapak ceritain semuanya kan? Hilanglah sebuah emas. Diperiksa bungkus 10 tadi, ternyata ada pada Benyamin. Akhir Benyamin tidak boleh pulang. Yang 10 pulang, Benyamin ditahan. Barulah Yusuf cerita, kalau saya ini adalah abang kamu. Tinggallah Benyamin di istana. Akhirnya pindahlah keluarga Yakub alaihi salam ke Mesir. Mereka jadi orang-orang hebat di Mesir. Karena Fir'aun berpikir, apa kata Fir'aun, ini bahaya ini orang ini. Apalagi muncul mimpinya, hai Fir'aun, kata orang sihir-sihirnya tadi, besok engkau akan dijatuhkan. Yang mengganti jatuhkan kamu adalah orang Israel. Muncul keputusan, setiap anak yang lahir, kalau dia Bani Israel, dibunuh. Maka muncul kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi beruntung. Lahir Musa, apa kata ibunya? Masukkan ke dalam peti, singkat cerita, dihanyutkan ke sungai Nil. Siapa yang menerimanya? Istri Fir'aun. Siapa namanya? Asia wanita surga. Karena Asia wanita beriman kepada Allah, tapi dipaksa oleh Fir'aun menjadi istri. Maka tidak ada anak. Jadi Asia dengan Fir'aun tidak punya anak. Oh, apa kata Asia? Bang, jangan dibunuh bayi ini. Awak akan tidak punya anak. Maka dipelihara Musa tadi oleh Fir'aun dan Asia. Jadi Asia itu orang beriman, orang baik. Suaminya siapa? Fir'aun. Ibu baru suami dapat seperti itu. Ustaz, saya dulu orang baik, rajin sholat. Kenapa suami saya seperti ini? Asia orang baik tak? Siapa suaminya? Mau ibu suami Fir'aun? Bersyukurlah dapat suami yang sekarang itu. Janganlah banyak-banyak lagi yang bukan. Jadi tidak semuanya sesuai yang kita inginkan. Ya. Oh bapak, Ustaz, saya sudah baik begini dan apa istri saya ini begini aja terus katanya. Nuh itu nabi pak. Nuh alaihissalam seorang rasul, tapi istrinya gimana perangainya? Pendukung homoseksual, kan malu sebetulnya. Istrinya ingkar kepada Allah. Jadi bersyukurlah bapak dapat istri, ya. Bersyukurlah dapat istri, ya, ya pak, ya bersyukur dapat istri. Ketawa-ketawa ibu, ya doakan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang terjadi Musa besar, panjang ceritanya sampai Musa menyakiti Fir'aun marah. Kata istrinya, dia kan anak kecil. Gara-gara itulah di lidah Musa tadi dikasih susu, dikasih roti, dikasih api. Apa yang diambil oleh Musa? Diambil api, dimakan. Maka doa Musa itu apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lisan saya tolong jelaskan suaranya. Karena menurut sejarah Nabi Musa ini lidahnya pernah dibakar oleh api. Tidurnya pak payah menyampaikan. Maka Allah dampingi Musa dengan Nabi Harun yang lebih fasih. Model jubir mereka ini berdua. Siapa yang mengisahkan? Al-Quran. Musa ngambil api itu bukan roti, itu Al-Quran yang menceritakan. Karena Fir'aun marah, kalau sempat Musa ngambil roti langsung dibunuh. Oh iya, kata Fir'aun, masih anak kecil, tidak usah dihukum. Tapi lama-lama Musa besar, singkat cerita, mulailah dia melawan Fir'aun, diusir dari Laut Merah, terbelah laut. Maka orang Israel dari Mesir nyebrang ke Laut Merah sampai di seberang. Jadi itu kisah-kisah dari Israel semuanya. Jadi mulai dari Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Puncaknya di zaman siapa?
Bani Israel di Majid Jadal, Raja Sulaiman alaihissalam. Itu puncak kerajaannya Nabi Sulaiman. Tapi justru mereka mencatat sejarah nabi-nabi mereka tidak sesuai lagi dengan konteks yang ada. Kembali kepada Rasulullah. Rasulullah dari garis Ismail alaihissalam. Garisnya Ismail itu Pak garisnya. Muhammad bin Nabi Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Apa Pak ya Pak? Sampai kepada Adnan. Adnan ini cicit daripada Nabi Ismail alaihissalam. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk sebagai nabi akhir, tapi orang Israel tidak terima. Mayoritas nabi dari kami, kenapa ditutup oleh keturunan Ismail? Nabi Muhammad muncul dongdang sampai hari ini. Lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Selamanya tidak akan ridho orang Yahudi kepada kalian. Yang kedua, mereka akan dibantu oleh orang Nasrani. Benyamin Netanyahu yang membom, yang memasuknya siapa? Donald Trump. Mereka bekerja sama yang menghancurkan Gaza hari ini. Tapi pada akhirnya nubuat Nabi mengatakan nanti di akhir zaman batu kayu pun berkata, hai mukmin, uqtul, bunuh ini orang Yahudi. Sampai kayu dan batu mengatakan seperti itu di akhir zaman. Illa syajaratul gharqad, kecuali satu pohon, yaitu pohon gharqad. Kenapa? Karena gharqad pohonnya orang Yahudi. Maka Rasulullah ini Nabi yang terakhir yang mengisahkan kisah-kisah terdahulu, meluruskan kembali. Jadi qisasul anbiya dalam Al-Quran meluruskan kisah-kisah yang telah berlalu. Kalau kita cerita di kitab lain nabi-nabi itu Pak, ada unsur pornografinya, ada unsur ini-ininya, diluruskan oleh Al-Quran Karim. Oh, yang Sulaiman itu begini, yang Nabi Daud itu begini, ya. Nabi Ilyas itu begini, Nabi Isa alaihissalam itu begini, meluruskan kembali ya kisah-kisah yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan momentum ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul menjadi nabi, dia tidak pernah memusuhi orang Yahudi. Ingat Bapak perjanjian Khaybar Pak? Itu Rasulullah mengayomi orang Yahudi. Maka ketika Palestina 1200 tahun di bawah kekuasaan Islam, dimulai zaman Umar. Dari Umar pindah kepada Khalifah Umayyah. Dari Khalifah Umayyah pindah ke Khalifah Abbasiyah. Dari Khalifah Abbasiyah pindah kepada Bani Fatimiyah. Dari Fatimiyah Saljuk sampai terakhir Raja Ottoman Turki. 1200 tahun Palestina tidak pernah terjadi perang. Yahudi bebas ibadah, Nasrani bebas ibadah, umat Islam bebas ibadah. 1948 ketika orang Israel menguasai di Masjidil Aqsa, sampai hari ini konflik berkepanjangan, tidak ada habis-habis. Dan ini adalah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Doa kita hanya satu, berikan doa. Di samping doa, berikan donasi. Di samping donasi, boykot. Itu kalau boykotnya. Nah, jadi body dulu lah produk-produk yang terafiliasi dengan mereka. Itulah cara kita. Insya Allah itulah jihad kita pada hari ini. Terakhir doa kita, mudah-mudahan negeri kita ini aman. Amin ya Rabbal. Banyak kita khawatir hari ini, mudah-mudahan Allah jaga. Kalau sudah kacau itu semuanya, ya, yang satu jadi Arab, yang satu jadi Abu, tidak baik. Mudah-mudahan Allah berkah negeri kita ini. Demikian, mohon maaf. Langsung subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi